Cerita Amil jadi teman diskusi Gibran hingga fitnah yang dihadapi pasca debat. Ada teman-teman yang mengcropping dan membuat video. Pada waktu Gibran itu berbicara lancar sekali, terus kemudian ada yang lihat di belakang. Ini ada pembisiknya di belakang katanya. Apa klarifikasi Anda? Jadi saya lihat di situ ada ngomong suaranya Mas Emil di situ, komat kamitnya begitu, terus kemudian Gibran itu seperti menirukan, dikatakan begitu isunya. Saya justru pada saat itu keluar, saya ngobrol sama istri saya, sama Arumi, karena kita duduk sebelahan. Oke. Wah, gitu ngomong apaan ya gitu. Kalau nggak salah tuh yang dikutip tuh generasi apa, ini adalah permasalahan zaman now yang membutuhkan solusi zaman now gitu. Terus mulut saya kayaknya mirip gitu ya. Oh. Yang itu ya zaman now ya mungkin ya gitu kan. Yang rame kan ada alat yang namanya katanya bone conduction. Headset gitu, yang katanya bisa memancarkan tanpa masuk ke dalam telinga gitu. Jadi bisa disembunyikan di dalam jaket. Dalam jaket. Jadi kalau dia mau coba masang sesuatu dan nutupin lewat itu, semua orang bisa ngelihat karena dia makainya di sebelah ada tim paslon nomor urut 3 waktu itu. Tapi nggak apa-apa, saya pikir in reality juga nggak mungkin lah. Katakanlah bener gitu ya. Kan itu kan bagian closing statement. Kita tidak bisa menggugah perhatian penonton kalau kita caranya baca. Kita harus eye contact dengan penonton. Buat Anda dia. turut mengajarkan, bukan mengajarkan, tapi saya sebagai coach. Lebih tepatnya sebagai sparring partner. Sparring partner. Iya, karena kan sama lah kayak shadow boxing ada semacam latihan begitu. Iya, kita perlu ada sesi di mana dia melihat bagaimana kira-kira kalau saya melontarkan ini. Kami berlatih mungkin bisa sampai 60 sampai 80 potensi kembangan banyak pertanyaan. sekali. Karena dan memungkinkan ini kan melatih. Presidential election. Saya pernah diceritakan oleh salah satu orang yang pernah dekat dan diminta melatih pada waktu Gibran akan menjadi wali kota dan katanya tidak mudah melatih Gibran. Anda dapat chemistry? Saya juga nggak tahu, saya belum dapat clearance, boleh saya disclose atau enggak. Tapi satu yang sempat muncul ke publik kan adalah Pak Bahlil dan Mas Rosan, misalnya Pak Rosan di antaranya, atau Mbak Tina Talisa gitu ya. Kami hanya menjadi partner. Beliau bilang bahwa ya ekonomi itu penting, investasi itu penting, tapi juga ada realita climate change yang harus kita hadapi. Semua tuh adalah permasalahan zaman now yang membutuhkan solusi zaman now. Itu dia tiba-tiba muncul aja begitu. Artinya Anda puas dengan hasil yang tampil, Anda puas, cukup puas. Oke, kepintaran ada, tapi kepintaran tanpa kerja keras kayaknya nggak lengkap gitu. Dan beliau memang betul-betul work hard. Kita berlatih bisa sampai 6 kali ya gitu ya, sesi-sesi brainstorming. Pertanyaannya kenapa? Karena ini momen di mana seluruh mata memandang. Saya ingin kembali ke tadi, alat yang jadi isu dan viral itu ya. Kan udah technically impossible kan. Anda sendiri juga lihat kan video itu kan ya. Tidak terganggu ketika itu beredar. Ibu saya dong. Ibu saya, Mil, ini mama kok diteror sama orang? Bu, anaknya ingatkan soal akhirat, Bu, nggak boleh curang, gini-gini. Sampai akhirnya setelah saya lihat ini kok kemana-mana gitu ya, ketimbang saya bikin penjelasan, udah saya coba aja alatnya gitu.